Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Nuryanti Tahir, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 20 Makassar. Video kali ini adalah demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif mengenai penerapan segitiga restitusi. Restitusi menurut Gosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dan fokus pada solusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Proses ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Yang perlu diingat adalah jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku adalah upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif kepada murid. Selain itu, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan antar guru dan murid. Menanyakan keyakinan berdasarkan pada teori kontrol yang menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menjalankan perannya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Kasus pertama, saat pelajaran bahasa Inggris, Mahfud maju untuk mengerjakan tugas di papan tulis. Dia melihat sebuah kata di papan tulis bertuliskan masker. Tiba-tiba, dengan iseng dia menuliskan nama Nelovar. Seperti biasa, Nelovar memang selalu memakai masker. Hal itu memicu teman-teman yang lain ikut tertawa dan mengejek Nelovar, sehingga membuat kelas menjadi riuh. Nelovar menjadi sangat emosi dan mulai menangis. Ibu guru lalu menenangkan kelas dan murid melanjutkan pelajaran. Setelah pelajaran selesai, ibu guru memanggil Mahfud untuk membicarakan kejadian yang terjadi di kelas. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Mahfud. Baik, jadi Mahfud, Mem memanggil Mahfud ke sini untuk mendiskusikan, kita bicarakan tadi ada kejadian di kelas. Tadi Mem lihat seorang teman kita yaitu Nelovar, dia menangis dan kemudian kesal, marah sampai mendorong meja. Bisa dijelaskan apa yang terjadi? Tadi waktu saya mengerjakan yang tugas yang dikasih Mem, Ya. ada tulisan yang berwujud masker. Mhm. Dan saya mengingat sesuatu tentang Nelovar dan saya bisa menulis namanya. Lalu di situ Nelovar melihat, terus Nelovar marah. Nelovar marah. Bagaimana reaksi teman-teman yang lain? Ikut membuli Nelovar. Ikut membuli Nelovar. Oke. Bisa dijelaskan kenapa Mahfud melakukan itu? Karena ada teman yang mengatakan bahwa tulis namanya Nelovar.
Oh, ada teman yang lain ya. Ya, Niatnya seperti apa? niatnya kayak iseng saja. Iseng saja ya, cuma bercanda. Ya. Tetapi ternyata Neloparnya marah. Nelovar marah, tersinggung ya. Oke. Apakah Mahfud tahu akibat perbuatan Mahfud tadi? Ya enak. Iya. Tadi Seperti Nelo apa? marah sampai mendorong meja dan mengenai teman saya yang bernama Nasya yang sedang sakit saat itu. Oke, jadi dampaknya bukan untuk satu orang saja, tetapi ada ternyata orang lain yang jadi korban ya. Ya. Di sini ibu bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi kita duduk di sini untuk supaya bisa memperbaiki, ya, memperbaiki tindakan kita. Kadang-kadang memang kita suka iseng sama teman. Sepertinya enak lihat teman marah-marah ya, seperti itu ya. Ya. Oke. Mahfud melakukan itu karena senang, cuma iseng, hanya bercanda, tetapi kita kadang-kadang lupa, oh ternyata saya bercanda, ada orang lain yang tidak suka, oh mereka tersinggung ya. Jadi pada saat itu Mahfud tidak memikirkan orang lain ada yang tersinggung ya. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Kira-kira perbuatan tadi apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak. Kira-kira keyakinan kelasnya yang tidak sesuai itu yang mana ya? Yang tidak sesuai, membuli teman, mengatakan orang tua, Iya, dan mengejek. mengejek. Ya, jadi Mahfud paham ya apa yang kita langgar. Kira-kira Mahfud ingin menjadi seperti apa? Menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik. Oke, cara menjadi lebih baiknya itu seperti apa? Bersikap baik kepada seseorang, menghargai orang, dan bersopan santun. Bersopan santun, oke. Supaya Nelo tidak marah lagi, supaya kita bisa menjadi berteman lagi sama Nelo, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Meminta maaf kepada Nelo. Meminta maaf kepada Nelo. Kenapa kita minta maaf? Karena saya yang berbuat salah. Karena kita yang berbuat salah, berarti Mahfud sudah mengakui dirinya bersalah ya, dan mau Berminta maaf. meminta maaf, mau memperbaiki. Ke depan supaya tidak terjadi lagi, apa yang akan kita lakukan? Berbincang atau berdiskusi bareng, Hmm. bersenang-senang, dan tidak membuli seseorang. Tidak membuli ya. Artinya sekarang Mahfud sudah paham bahwa yang dilakukan salah, sudah mau memperbaiki, dan insya Allah hubungannya sudah lebih baik lagi dengan teman nanti ya. Oke, siap ya? Siap, ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi insya Allah Mem akan melihat kita dengan Nelo atau dengan teman-teman lain bisa saling menghargai ya, dan tidak ada lagi kejadian seperti ini ya. Bisa ya? Bisa, Mem. Ya, bisa? Bisa. Bisa, insya Allah bisa. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Mem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufizul Haq dari kelas 7I. Saya berterima kasih kepada Mem Yanti. Saya diajak berdiskusi agar saya mampu memperbaiki perilaku saya terutama kepada teman, dan saya akan lebih berhati-hati terhadap tindakan saya agar tidak mengganggu teman dan lebih menghargai teman. Baik, itulah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Saat pelajaran bahasa Inggris, Nelovar tiba-tiba histeris dan menangis. Ternyata, Mahfud dengan iseng menuliskan nama Nelovar di papan tulis sehingga memancing teman-teman yang lain untuk mengejek Nelovar. Karena emosi, Nelovar tiba-tiba mendorong meja dengan keras hingga meja terjatuh dan mengenai tangan Nasya yang memang sedang terluka. Nasya yang duduk di samping Nelovar pun menangis. Ibu guru lalu menenangkan kelas dan mengecek keadaan Nasya yang sedang kesakitan. Setelah pelajaran selesai, ibu guru memanggil Nelovar untuk membicarakan kejadian tersebut. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Assalamualaikum, Mem. Oke, silakan duduk. Baik Nelovar, Mem memanggil Nelovar karena Mem mau mendiskusikan apa yang terjadi di kelas tadi. Tadi melihat Nelovar sempat menangis, marah-marah sampai mendorong meja. Bisa diceritakan seperti apa kejadiannya? Bisa.
Iya mem, habisnya saya merasa kesal sama teman-teman saya karena dibully. Mau Siapa? mau Orangnya? Zul tulis nama saya di papan. Terus teman-teman saya ikut-ikut pas Zul tulis nama saya di papan. Jadi saya Marah. marah. Oke. Mem mengerti posisinya. Pasti kalau Mem seperti itu juga Mem pasti marah dan kesal. Pada saat Nelovar marah terus sempat menangis. Setelah itu apa yang terjadi? Saya marah karena saya tanpa sadar saya mendorong meja hingga terjatuh. Lalu bagaimana dengan teman yang di sebelah Nelovar? Kena. Kena. Siapa yang kena? Nasya kenapa? Setelah kena tangannya Nasya kenapa? Bengkak. Pertamanya itu bengkak di tangannya. Terus pas situ udah agak sembuh. Saya kasih tambah luka lagi, kasih tambah bengkak karena tidak tanpa sengaja saya mendorong meja. Ya, jadi Nelovar tanpa sengaja mendorong meja karena kesal, marah, jadi mendorong meja tanpa sengaja. Teman yang di samping yang memang sudah terluka tangannya menjadi lebih terluka, seperti itu ya. Oke, jadi itu terjadi karena pasti Nelovar sangat kesal ya, sangat marah. Iya, ibu paham kenapa kejadian itu terjadi, karena ada emosi yang tidak bisa ditahan ya. Tapi pada saat kejadian itu apakah Nelovar sempat berusaha untuk menahan diri? Jadi kita berusaha bagaimana? Berusaha menahan emosi. Terus kalau sudah keluar dari mata itu terjatuh, nak tahan emosiku. Jadi misalnya kalau tidak tahan emosiku, kalau jatuh dari mata aku, ya kasih kayak begitu nih. Iya. Jadi sempat sudah berusaha menahan emosi tapi tidak bisa tahan lagi ya. Iya. Makanya keluar air mata dan tidak sadar mendorong meja ya. Oke. Ibu paham, tetapi untungnya tidak ada kejadian yang lebih parah ya. Tidak ada kejadian lebih parah, misalnya kesal tiba-tiba mau memukul. Untungnya bisa ditahan sampai di situ ya, itu sudah bagus. Tetapi tentu ada yang lebih bagus dari itu. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan tadi mendorong meja itu apakah sudah sesuai dengan dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai? Saling menghargai antara teman dan menjaga ketertiban kelas. Oke. Jadi Nelovar sudah paham apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita ya. Menurut Nelovar, apakah penting kita menghargai teman dan menjaga ketertiban kelas? Penting. Oke, kalau seperti itu kira-kira Nelovar mau memperbaiki? Ya. Mau, ya. Untuk memperbaikinya kira-kira apa yang akan dilakukan? Saya akan meminta maaf kepada Nasya. Saya juga akan segera melapor ke guru jika terjadi hal seperti ini lagi. Ya, bagus. Jadi pada saat ada kejadian seperti ini kita harus bertanggung jawab. Sudah betul Nelovar ingin meminta maaf, dan tentu kalau kita sudah meminta maaf, apakah akan dilakukan lagi? Tidak akan dilakukan. Jadi ketika ada kejadian, bagaimana tadi? Kalau ada kejadian lagi, kita akan melapor ke guru. Apakah guru kelas atau wali kelas atau guru mapel, bisa ya. Jadi Nelovar sudah paham ya apa yang harus dilakukan. Jadi insya Allah kita sudah berubah menjadi lebih baik ya. Iya. Kalau begitu terima kasih Nelovar, silahkan kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelovar Yesenia Angge dari kelas 7I. Saya senang diajak berdiskusi dengan Mem Yanti sehingga saya dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya akan belajar untuk lebih bersabar dalam mengendalikan emosi dan menghormati teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan.
Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.